Dan kalian menyalakan kameranya. Silakan dinyalakan semua kameranya. Ya, dan tentu untuk mahasiswa-mahasiswi Muslim ya, selamat puasa. Mudah-mudahan masih puasa ya semua. Untuk teman-teman Hindu yang belum lama merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan, juga selamat untuk teman-teman Kristiani yang kurang lebih 2 minggu ini sudah merayakan Paskah. Juga selamat karena masih masa Paskah, masih boleh ya untuk mengucapkan selamat Paskah satu sama lain. Oke, rekan-rekan silahkan kameranya dinyalakan semua. Oke, sekarang silakan kalian tuliskan di ruang chat film mana yang kalian tonton minggu yang lalu. Judulnya aja ya. Ada 3 film yang kita tawarkan kepada kalian. Yang pertama itu adalah October Sky, sebuah film tentang beberapa remaja yang tertarik untuk terbang ke luar angkasa dan mereka menciptakan roket. Film yang kedua adalah tentang Stephen Hawking, The Theory of Everything, tentang seorang Stephen Hawking yang bergulat dari sisi seorang yang berpengetahuan, bagaimana dia memandang ilmunya dan sebagai konsekuensi juga melihat agama. Nanti akan kita lihat apakah ada yang nonton film itu. Lalu film yang ketiga adalah film remaja, ya. Seseorang yang punya bakat sangat besar dalam matematika dan merasa bahwa dia bisa menjelaskan semuanya dengan matematika. Lalu tiba-tiba dia ketemu dengan 2 orang cewek yang ngefan sama dia, sama-sama pintar matematika juga. Lalu yang dilirik adalah seorang perempuan, siswa Tionghoa dari Cina, ya. Dan kemudian mereka menjalin relasi dan teman cowok ini bingung ya, ternyata matematika tidak bisa menjelaskan cinta ya. Ternyata rumus matematikanya tidak jalan untuk mencoba memahami cinta itu. Oke, silahkan menulis di ruang chat film mana yang kalian tonton. Saya tunggu ya. Silahkan dituliskan di ruang chat film mana yang kalian tonton. Oke, sudah ada Floriani de Paula. Nah, ini ya. Oke, kita akan mulai dengan Floriani de Paula dulu. Ini judul filmnya yang mana ya? Judulnya panjang sekali filmnya. Oke, Floriani, silakan kameranya dinyalakan, Floriani. Pak. Itu di mana? Ya. Ya, Brilliant yang main dengan X plus Y itu sama ya. Oke, Floriani, kamu nonton film yang mana ya? Jangan-jangan kamu nonton film yang lain ini. Yang itu Pak, yang pintar matematika itu loh Pak. Yang pintar matematika. Itu Brilliant yang Judulnya salah main ya Pak? atau X plus Y ya. Kamu Yang bukan anak matematika, kok seneng nonton film matematika ya? Apa yang menarik, Floriani, dari film A Brilliant yang main? Maaf Pak, suara Bapak putus-putus. Oh ya, padahal suara saya jelas sekali loh, Floriani. Tapi Mungkin tidak apa-apa lah, jaringan. buat kamu saya ulanglah pertanyaan saya ya.
Eh, Iya, Pak. apa yang menarik dari film A Brilliant Young Mind yang Floriani pilih? Menariknya itu mereka itu mampu tentang matematika itu, Pak. Cuman yang pemeran utama itu dia kurang percaya diri atas kemampuannya, padahal dia itu mampu sekali. Kamu sendiri merasa cocok dengan karakter protagonis itu, laki-laki itu? Floriani merasa dekat dengan karakter laki-laki? Tidak sih, kurang Pak, kurang. Oke, yang paling menarik apa Floriani buat kamu sehingga kamu apa ya merasa relatable dengan ini ya apa sebentar ya, ada dosen yang WA saya. Ini apa yang apa Floriani merasa film itu menariknya buat Floriani di mananya sih? Menariknya bagi saya itu di antara mereka tuh berjuang untuk mampu belajar matematikanya, Pak. Oke, jadi kerja kerasnya ya. Iya, Di antara mereka sendiri ya, di dalam kelompok itu, 2 orang itu bukan yang paling brilian. Ada beberapa yang bahkan ini ya, apa, sangat berambisi ya. iya, Terutama di A Brilliant Young Mind itu nanti akan ketahuan ketika tokohnya ini ketemu di kamar mandi ya, ternyata ada satu temannya itu yang sampai melukai tubuhnya sendiri ya. iya, Pak. Karena dia merasa kecewa bahwa dia tidak sepintar yang dia kira ya. Dan setiap olok-olok dari temannya itu dia apa ya, betul-betul dia apa ya, makan hati ya. Hatinya kemakan ya oleh kata-kata teman-temannya itu. Iya, Oke, Pak. Floriani De Paula, terima kasih ya. Ya, Pak. Oke, ternyata yang putus-putus adalah tempat kamu, Floriani, bukan tempat saya ya. Oke, enggak apa-apa ya, meskipun kita putus-putus terjadi apa ya, kedekatan di antara kita. Mbak Petronila, ini ternyata juga nonton X plus Y ya. Apa sih Petronila yang menarik buat kamu dari film ini? Kalau dari film yang pertama saya tonton, itu yang menariknya seorang yang dari sejak kecil sudah pintar matematika hingga besar, namun sulit bersosialisasi. Dan kemudian yang menarik saya itu apa ya, dia tidak bisa seperti kayak tidak bisa membuktikan cinta itu berdasarkan rumus matematika. Oke, kalau berdasarkan pendidikan ekonomi atau PAK bisa nggak? Tidak, Romo. Katanya cinta itu ada akuntansinya ya, debit kreditnya. Iya, kalau matematika nggak bisa, lalu caranya gimana ya biar bisa menemukan formula cinta itu ya, Petronila? Kalau menurut saya, Romo, cinta itu tidak terdefinisi, jadi hanya mampu dirasakan. Oke ya, sementara matematika, ilmu-ilmu lain ya, apalagi ilmu-ilmu pasti ya, Iya. itu apa ya, mungkin sangat menggunakan logika ya. Enggak salah ya, kata Mbak Agnes Monica ya, cinta itu memang ada logikanya kok ya. Tapi enggak harus juga ya semuanya dipikir ya dengan logika ya. Ada lagi yang menarik dari film X and Y, Petronila? Kalau saya kan nonton semuanya kan, Romo. Jadi sebenarnya yang paling menarik menurut saya film yang tentang Stephen Hawking. Hawking, ya. Mengapa film itu menarik buat Petronila? Karena yang pertama, jujur sebenarnya sebelum nonton film juga saya sempat sangat tertarik dengan tokoh Stephen Hawking ya, karena saya pernah baca biografinya. Dia kan seorang yang menderita penyakit apa ya, syaraf
yang berhubungan Ah. dengan syaraf. Mm-mm. Meskipun dia sudah sakit dan bisa dikatakan sudah lumpuh total, hanya otaknya yang hanya bisa bekerja, namun dia tetap bisa menciptakan teori-teori baru. Namun setelah saya nonton filmnya, itu saya yang paling tertarik itu di kisah cintanya. Kan pada awalnya itu, pada awal mereka bertemu, dia dengan istrinya bertemu, itu belum nikah kan, Romo. Namun setelah Stephen Hawking sudah dinyatakan, divonis oleh dokter menderita penyakit, lupa Romo penyakit siapa kemarin itu. Namun pacarnya ini walaupun sudah mengetahuinya, dia bahkan nekat karena sudah saking sukanya sama Stephen Hawking tadi, dia sanggup dan rela hidup bersama dengan Stephen Hawking hingga mereka mempunyai 3 anak. Oke. Dari situ saya melihat dari sosok istrinya, saya melihat benar-benar rasa cinta yang sangat luar biasa terhadap suaminya. Oke, so sweet ya. Iya, Romo. Ceritanya ya. Kemudian saya ada mengutip salah satu ucapan dari Stephen Hawking yang pada saat waktu itu dia sedang bertanya jawab tentang teori black hole ya, kalau tidak salah. Ya, black hole ya. Iya. Gimana? Seperti ini. Selalu ada sesuatu yang bisa kau lakukan dan berhasil di dalamnya. Karena di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Oke ya. Karena di mana ada kehidupan, di situ ada harapan ya. Teman-teman ada yang pernah nonton ini telenovela ya? Judulnya adalah 1 liter air mata. Juga tentang pengalaman orang yang sakit. Namanya adalah Ara, seorang anak yang sekolah SMA ya, sedang masa-masanya gembira-gembira, dan dia mengalami pergumulan ya ketika menemukan bahwa dirinya menderita sebuah penyakit yang jarang diderita dan butuh penanganan yang sangat istimewa ya dari tenaga medis. Dalam pengalaman dia bergumul dengan penyakit itu, dia bertanya ya, kenapa penyakit ini memilihku? Kenapa penyakit ini memilih saya sebagai orang muda yang masih punya banyak cita-cita? Dan kemudian dalam percakapan antara dokter dengan ibunya, nah di situ yang mirip banget dengan yang dikatakan Petronila ya. Dokternya itu mengatakan, jika ada kehidupan, akan ada harapan. Nah, soalnya adalah kehidupannya Ara ini sangat diragukan akan bisa lanjut. Nah, di situ ada satu kutipan yang menarik juga ya, selain di mana ada kehidupan, di situ ada harapan, yaitu adalah ibunya Ara ya, dia mengatakan di mana ada harapan akan ada kehidupan. Nah, nanti mana yang lebih jempolan dari 2 quotes itu ya. Terima kasih ya Petronila ya, menurut saya inspiratif. Wah ini Petronila ini patut dicontoh ya. Nonton filmnya ditonton semua guys ya. Iya, terima kasih Petronila ya. Oke, kita sudah dapat. Wah Dwi Woro juga nonton The Theory of Everything. Nanti ya Woro dulu. Silakan Woro, tunjukkan wajahmu ya. Dwi Woro. Ya, apa yang menarik Dwi Woro dari ini? Dari The Theory of Everything. Filmnya susah nggak sih untuk dipahami, Dwi Woro? Menurut saya nggak susah ya Romo, karena saya nggak terlalu memahami tentang ilmunya fisika itu, tapi tentang jalan ceritanya dia berjuang gitu Romo. Oke.
dari perjalanan hidupnya, perjuangannya, apa sih yang menarik buat Dwiworo? Kan kadang-kadang ini ya, orang-orang beragama itu kan suka kadang-kadang menyepelekan Stephen Hawking ya, terutama kalau orang baca pernyataan-pernyataannya yang mungkin sepatah-sepatah ya. Lalu ini kayaknya bisa jadi contoh nggak bagus nih untuk orang muda ya. Dia nggak pernah omong tentang Gusti, nggak pernah omong tentang Allah, nggak pernah tentang Allah, tapi omongannya itu tentang ilmu aja gitu ya. Dan bahkan sebagaimana dalam catatan yang saya bagi itu, bisa nggak sih kita itu membayangkan dunia itu tanpa awal mula ya? Karena kalau kita omong dunia dengan awal mula, pasti kita lalu mikir ke Tuhan dong. Padahal bisa jadi ya dunia itu terjadi begitu aja, nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada kalau dalam agama Katolik ya api pencucian, ya dan macam-macam ya yang selama ini agama itu banyak sekali bicara ya, apalagi ini pas bulan puasa ya, pasti ada banyak wejangan-wejangan di masjid, di langgar ya tentang hidup beragama kita. Nah, Woro kok bisa tertarik sama Stephen Hawking? Silahkan Woro. Karena perjuangannya Romo. Dia Mm-mm. udah kayak tadi yang Petronila katakan, dia sudah divonis bahwa dia mengidap penyakit saraf Mm-mm. motorik, tapi dia tetap berjuang gitu loh, menunjukkan bahwa segala sesuatunya itu ada awal mulanya gitu Romo. Oke, kamu bisa nggak sih Woro melihat bahwa dalam diri Stephen Hawking gitu ada sisi yang religius ya? Sebagai seorang Muslim, kamu bisa nggak melihat apa ya? Kan kalau kita cuman baca pernyataan-pernyataannya, kayaknya orang ini nggak religius sama sekali deh ya. Pernyataannya itu kayaknya menentang apa ya? Hidup beragama, nggak mau banyak omong tentang Allah. Kalau kamu sendiri membaca perjuangannya gitu, bisa nggak sih Woro menemukan ada loh yang suci dalam hidup orang? Yang saya lihat dari Stephen Hawking itu, eee, pertama yang saya lihat itu dia tuh seperti tidak percaya akan adanya Tuhan. Tapi Mm-mm. setelah bertemu dengan Jen itu yang, kayak sudah menjadi anggota suatu gereja, Mm-mm. jadinya itu, mmm, Stephen itu percaya gitu kalau ada Tuhan gitu. Terus kemudian waktu dia, seminar di akhir-akhir itu yang pepatah tadi dikatakan bahwa di mana ada kehidupan pasti ada harapan, Heeh. itu karena pertanyaan dari seseorang yang menanyakan apakah Stephen Hawking itu percaya dengan adanya Tuhan gitu. Jadi Mm-mm. menurut saya sifat religiusnya itu di situ. Dia bisa sampai hidup, sebelumnya kan dia divonis hanya mampu hidup 2 tahun 2 gitu tahun, Romo, tapi betul, ya. ternyata dia bisa hidup sampai yang saya baca dia meninggal tahun 2018 gitu. Belum lama ya. Dan ya belum lama. Ternyata ya dia percaya di mana ada kehidupan itu pasti ada harapan dan siapa yang memberi kehidupan itu Tuhan gitu Romo. Oke ya, jadi Dwiworo apa ya? Perjalanan dia panjang sekali. Lalu ada kita sebut aja momen spiritual ya, Woro ya. Ketika dia sakit, mungkin menurut saya momen spiritualnya sangat halus ya. Mungkin kalau kita katakanlah punya saringan agama ya, karena lubangnya gede-gede ya, nggak terasa ya. Tetapi Woro setelah melihat dia, lalu saya tadi senang ya, Woro mengatakan bahwa perjumpaan dengan peserta seminar juga dengan teman hidupnya ya, yang apa ya mengkonfrontasi dia. Apakah mungkin sih kamu itu apa ya mengambil posisi tidak selalu dari sisi yang skeptis ya, tetapi dari sisi yang apa, sisi keberimanan gitu ya. Apakah itu nggak ada ruang di dalam hidup kamu ya? Dan buat saya pengalaman dia sakit sebenarnya adalah ruang itu ya. Mulai dari pernyataan yang sebenarnya bisa kita baca secara religius ya, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan ya. Dan mungkin nanti juga pengalaman yang lain, pengalaman ketika kita sakit ya, di mana ada harapan, di situ ada kehidupan.
Oke, terima kasih ya, Dulworo atas sharingnya. Menurut saya menarik. Ya, Romo. Ya, oke. Sekarang siapa lagi ya? Nah, sekarang ke Ferry Wastoni dulu ya. Karena Ferry, kamu itu kelihatannya sangar kok nontonnya yang romantis-romantis ya, Ferry ya. Oke, Ferry. Kok kamu bisa nonton Oh Brilliant Young Mind ya? Tak kira kamu itu nonton. Terjadi kendala, Romo. Silakan, Ferry. Terjadi kendala itu, Romo. Nggak bisa nonton. Terus yang cuma bisa ditonton itu aja macet-macet. Sering-sering keluar. Oke, kalau Brilliant Young Mind buat Ferry apa sih yang inspiratif buat kamu? Semangatnya kan udah ditinggal orang bapaknya, tapi masih bisa semangat sampai dewasa, nggak ada melenceng hidupnya, nggak melenceng gitu, Pak. Kan biasanya mudah terjerumus ke hal-hal negatif gitu. Kalau kamu melihat adegan terakhir itu dia meninggalkan ruang ujian, itu kan ruang yang menentukan sekali karirnya ya. Karena kan dia sudah di kampus Cambridge dan masuk Cambridge itu seperti Mbak Maudy Ayunda ya, masuk Harvard atau Stanford ya. Kalau di Jogja ya kayak masuk Sanata Dharma lah ya. Itu jadi cita-cita gitu ya. Kalau kamu Ferry sendiri, karena mungkin bagian itu bagi beberapa orang ya akhirnya gagal ya. Dia nggak kembali lagi ke ruang ujian, jadi meninggalkan kertas ujian yang akan menentukan dia untuk bisa masuk Cambridge atau tidak, bahkan membawa nama Inggris ya. Kalau Ferry memaknai adegan itu gimana, Ferry? Enggak gagal, Romo. Itu kan setelahnya kan sama ibu jadi akur gitu. Oke. Jadi ya, apa ya? Bahagia sendiri-sendiri, jalan cerita orang kehidupan itu berbeda-beda. Oke, kamu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Ada momen yang mungkin bagi sebagian orang melihat Ferry ini gagal total nih ya, tapi kamu ada bisa memaknai enggak kok, saya enggak gagal ya, ada sebuah kemenangan yang mungkin tidak kelihatan ya, seperti film tadi. Saya senang ya Ferry bisa menemukan bahwa rekonsiliasi dengan ibunya. Ibunya ini kan sebenarnya menarik ya. Dia mencoba berempati dengan pengalaman kecelakaan dan seterusnya, kehilangan ayah ya. Karena buat anak itu kan ayah itu kayak saviornya ya, penyelamatnya gitu ya. Kayaknya imajinasi anak itu tuh ya dibentuk oleh pengalaman orang yang sangat bisa berempati ya. Nah, Ferry sendiri pernah punya pengalaman seperti itu? Apa ya? Pernah, Romo. Nah, apa? Kan dulu saya SMP kan SD nilainya bagus. Terus diterima di SMP Negeri 1 yang favorit gitu. Tapi saya pindah, Romo. Pindah ke SMP yang biasa-biasa aja gitu loh. Alasan kepindahannya apa, Ferry? Nggak tahu, nggak suka, nggak nyaman gitu Romo di SMP yang itu. Oke, tapi kamu sendiri punya kebanggaan dengan SMP yang kemudian kamu masuki yang katakanlah biasa-biasa saja itu? Ya, nyatanya sampai sekarang saya bisa sekolah. Dulu kan diejek, wah, kok malah keluar gitu loh. Udah keterima, yang nggak keterima aja mau masuk ke situ, malah keluar. Oke ya, jadi Ferry sudah bisa. Sekolah nggak menentukan. Oke ya, jadi sekolah favorit atau tidak ya, pada akhirnya tergantung pada kita ya, bukan pada sekolahnya ya. Oke, Ferry, terima kasih banyak ya sharingnya ya. Nanti kalau koneksinya udah bagus, 2 film yang lain bisa dicoba ya. Mungkin lancar sekarang ya. Atau mungkin karena banyak yang puasa ya, jadi banyak nonton film ya. Sambil nunggu buka ya. Oke, terima kasih banyak ya, Ferry ya. Oke, teman-teman. Sekarang saya ingin ngobrol dengan Scholastica Irene. Silakan, Scholastica Irene, The Theory of Everything. Ya. Filmnya gimana, Irene, setelah kamu lihat itu? Senang, sedih,
agak sedih ya Romo. Tapi Sedihnya di awalnya saya bagian mana, bingung Irin? sama ceritanya. Yang membuat sedih yang bagian mana sih, Irin, dari film The Theory of Everything itu? Yang itu loh, yang istrinya tuh mau nerima terus kayak mendampingi suaminya dengan tulus sampai segitunya gitu loh Romo. Padahal kan divonisnya udah dari pacaran ya, tapi dia tuh masih mau menerima dia tuh sebagai suaminya dan sampai punya 3 anak gitu. Itu kan malah mengharukan ya? Iya, maksud saya gitu, sedihnya mengharukan Sedihnya gitu kan. mengharukan. Kamu merasa orang-orang seperti pasangan hidupnya Stephen Hawking itu banyak nggak sih dalam hidup kita sehari-hari? Kan kayaknya sih banyak juga sih Roma, tapi mungkin dikasih cobaannya waktu udah nikah gitu, bukan dari awal sebelum nikah. Oke, ya. Jadi kebanyakan mungkin persoalannya itu setelah pernikahan, ada masalah-masalah ya. Ini masalahnya belum nikah aja sudah ada masalah ya. Iya. Dan mungkin pertanyaannya ini sebaiknya diteruskan atau tidak ya? Ya, karena kan permasalahannya tidak hanya setahun 2 tahun ya, tapi sepanjang hidup ya. Apakah saya mau hidup dengan orang itu ya? Kalau Irin sendiri ya, setelah nonton The Theory of Everything itu apa sih yang Irin paling dapat banget dari film itu? Yang paling saya dapat tuh yang pertama yaitu ketulusan itu. Pokoknya jangan nyanyain orang yang udah nemenin gitu. Terus yang kedua, selama kamu masih dikasih kesempatan, lakuin sebaik-baiknya gitu Romo. Kayak Stephen itu kan sebenarnya didiagnosa cuma 2 tahun, tapi dia tuh selama itu ngelakuin ya semaksimal mungkin. Jadi dia menciptakan teori-teori itu tuh dengan maksimal gitu loh, nggak mau nyanyain kesempatan itu, tapi malah lebih dari 2 tahun umurnya. Oke, gitu ya. Dan lalu kita bisa menikmati, mengapresiasi setiap hari-hari hidup kita gitu ya. Nah, ini giliran saya sharing lah ya. Karena saya baru aja peringatan 1000 hari ibu saya. Ibu saya itu terkena stroke ya. Dan kita tidak tahu dan komplikasinya tentu. Dan kita tidak pernah tahu ya seberapa lama ibu kita itu akan hidup bersama kita. Kita nggak bisa menebak ya apakah 1 tahun, 2 tahun ya. Itu kita nggak punya. Dan bahkan kadang-kadang kita ini ya sangat cemas ya ketika kayaknya bagus tiba-tiba ibu kita harus masuk rumah sakit. Nah, maka kami berempat, kakak saya, 2 adik saya dan saya ya. Kakak saya dan adik saya langsung itu ada di Solo. Adik saya waktu itu ada di Jakarta yang paling kecil dan saya di Jogja ya. Waktu itu posisi saya di kampus termasuk tinggi. Saya pernah menjadi wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan ya. Sehingga gaweannya banyak banget lah ya. Waktu itu saya tanya pada ibu saya yang sedang sakit, Bu, saya kan orang sibuk ya Bu, Ibu itu pengen saya pulang ke rumah berapa lama sekali ya. Biar ibu saya tahu ya kalau saya nggak pulang nanti ibu saya nggak ngomong tentang saya ya. Pokoknya ibu itu dong berempati pada saya ya. Saya kan harusnya berempati pada ibu ya, ini malah saya minta diempati oleh ibu saya ya. Lalu ibu saya itu omong dengan sangat simpel ya. Untuk adik kamu yang paling kecil, kamu nggak usah sering-sering pulang nggak apa-apa, karena kamu ada di Jakarta. Untuk adik kamu yang langsung dari kamu dan kakak kamu, karena kamu tinggal cuman beberapa jengkal dari rumah bapak dan ibu ya, kamu harus selalu ada. Dan saya menanti-nanti dong, lalu pesannya ibu untuk saya apa ya?
Mudah-mudahan sebulan sekali ya, kalau bisa 2 bulan sekali pulang itu enggak apa-apa ya. Dan ibu saya jawabannya adalah, setiap kali saya membutuhkan kamu, saya pengen kamu ada di sisi saya. Dan awal-awalnya oke ya. Oke, apa ya, saya jawab gitu ya, dengan sangat percaya diri ya. Dan ternyata kadang-kadang ibu ketika membutuhkan saya itu kadang-kadang jam 9 malam, 11 malam, pas nggak bisa tidur. Dan itu berarti saya dari Jogja, teman-teman, naik sepeda motor, ngebut, pulang ya. Dan kadang-kadang yang apa ya, waktu itu nyebelin banget ya dengan ibu ya. Begitu saya pulang katanya ibu ini, oh saya nggak bisa tidur ya. Begitu saya sampai rumah melihat saya, ibu saya langsung tidur. Bayangin aja ya, dari Jogja ke Solo baru saja ya, mendudukkan pantat yang panas di atas sedel itu ya. Ibu saya udah tidur, berarti saya bisa pulang lagi. Dan sekarang kamu pulang lagi nggak apa-apa ya. And miraculously ya, secara mukjizat ya, itu berlangsung kira-kira 5 tahun. Nah, sampai kemudian ketika sama sekali tidak saya bayangkan bahwa kesehatan ibu saya tiba-tiba drop, lalu masuk rumah sakit sore, lalu malam sudah meninggal ya. Tanpa ada gejala-gejala yang sangat berat. Salah satu yang saya syukuri waktu itu adalah saya bisa ya selama 5 tahun itu memberikan waktu saya untuk ibu saya. Seandainya saya nego ya dengan ibu saya ya, Bu, saya nggak bisa kalau ibu bilang setiap kali ibu pengen saya datang, saya ada di rumah ya. Mungkin sekarang ini saya cerita pada kalian penuh penyesalan ya. Ketika ibu saya wafat, itu kalimat pertama yang apa ya keluar dari bibir saya adalah gracias, thank you, terima kasih, matur nuwun, karena saya diberi 5 tahun ya untuk bisa bersama ibu saya. Ngangkat ibu saya, belanja di pasar, ngajak makan, ke gereja, ngajak piknik, dan macam-macam ya. Dan saya senang sekali karena diberi waktu 5 tahun. Kalau saya tidak diberi waktu sepanjang itu, mungkin banyak hal yang ingin saya lakukan ya, belum sepenuhnya bisa saya lakukan untuk ibu saya. Oke. Itu adalah sharing dari saya. Sekarang giliran kalian sharing kepada saya dan kepada teman-teman di kelas ini ya. Siapa yang akan saya tembak untuk sharing? Alfiana Irmayani. Alfiana Irmayani, silahkan dinyalakan Ya, Romo. kameranya. Oke, Alfiana. Dalam kisah, kamu nonton film yang mana, Alfiana? Ya. Yang brilian itu loh, Romo. Yang mana? Bentar. Saya nyari kamu di mana ya? Oke, ini dia. Oke, Alfiana nonton film yang mana? Brilliant Young Mind. Oh, Brilliant Young Mind. Apa sih yang menarik Alfiana dari film itu? Yang menarik itu Romo, yang kan dia kan udah sakit kan. Tapi dia tuh bisa ikut itu yang kejuaraan matematika itu loh, Romo, yang di luar negeri itu. Matematika itu ya. Ya. Dan itu buat Alfiana menarik ya? Ya. Oke, Alfiana, kamu pernah nggak sih berada dalam situasi yang serupa dengan karakter itu? Jadi kayaknya saya tuh nggak mampu apa-apa lagi ya. Tetapi miraculously ya, secara mukjizat ya, saya itu bisa melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan fisik saya. Kan biasanya kalau kita sakit atau apa kan itu kita nggak bisa melakukan banyak hal ya, sangat terbatas ya.
Tetapi buat Alfiana sendiri, pernah nggak sih kamu punya momen seperti karakter dalam film A Brilliant Young Mind itu? Enggak sih, Romo. Belum sampai ke situ ya? Belum. Oke, sekarang ini saya tanya sesuatu yang sangat sulit. Mudah-mudahan kamu mau menjawabnya. Yaitu, kita tadi dengerin lagu Losing My Religion ya. Saya kehilangan agama saya. Alfiana pernah merasa kehilangan Tuhan dalam hidupmu? Enggak. Pernah merasa agak jauh dari Tuhan? Enggak, Romo. Soalnya tuh bapak saya tuh kayak yang agamanya taat gitu loh, Romo. Jadi selalu ingetin saya. Oke, jadi kamu hidup dalam keluarga yang sangat soleh ya? Iya. Sangat religius ya. Menurut kamu, ayah kamu menularkan apa pada kamu, Alfiana? Karena kan seringkali ya tema tentang agama dan sains itu kita banyak membicarakan tentang apa ya, kalau kita apa ya sangat kuat dalam sains, kadang-kadang kita lalu tidak terlalu kuat lagi secara agama ya. Atau kalau kita sangat kuat dalam hal agama, juga kadang-kadang secara pengetahuan kadang-kadang kita agak mengabaikan gitu ya. Kalau ayah kamu apa ya dalam pendidikan iman pada kamu, apa sih yang menurut kamu paling kamu apresiasi ya, paling kamu hargai gitu ya, sehingga kalau seandainya ya, ini seandainya ya, ayah kamu besok misalnya dipanggil Tuhan gitu ya, sudah ada sesuatu yang Alfiana dapat ya dari sosok ayah itu. Kayak setiap hari tuh sering ngingetin buat sholat. Kalau misalnya jangan lupa sholat gitu. Terus kalau ada apa-apa tuh baca zikir gitu loh, Romo. Terus baca surat-surat gitu. Kalau Itu yang biar membedakan ini Alfiana antara ayah kamu dan ibu kamu dalam soal keagamaan, apakah ibu kamu juga melakukan yang sama atau itu lebih ayah kamu? lebih ke ayah sih, Romo. Soalnya kalau ibu tuh mikirnya tuh gini kan, saya udah besar gitu, harusnya tuh saya udah bisa mikir sendiri, nggak usah disuruh-suruh lagi, udah bisa sendiri gitu. Kalau kamu disuruh-suruh ayah kamu ya, suruh zikir, suruh sholat, sebagai orang muda ya, generasi Z, kamu seneng nggak sih dengan tipe ayah yang, Alfiana, durung sholat toh, sholat saiki ya, atau apa ya, belum zikir toh, yuk zikir ya. Kamu sendiri seneng nggak sih dengan tipe ayah seperti itu? Seneng banget, Romo. Soalnya kayak, oh berarti ayah tuh peduli sama aku gitu, buat besok di akhirat gitu. Kalau misalnya udah nggak disuruh lagi tuh kayak ada yang kurang, kayak, oh udah nggak peduli lagi Pak ya sama aku mikirnya gitu. Oke ya, karena ini penting ya teman-teman, kadang-kadang agama itu ya, apa ya, terutama untuk orang muda ya, kerjaannya tuh nyuruh-nyuruh terus ya, harus ini, harus itu. Maka kadang-kadang dalam diri orang muda kadang-kadang ada pemberontakan ya, terutama pada usia-usianya Ferry, Alfiana, ini usia pemberontakan ya, kadang-kadang secara agama ya. Jadi apa ya, sholat dulu ya, pret ya. Pasti dan Alfiana tidak ya, kamu justru memandang apa ya, ayah saya adalah figur panutan ya untuk hidup beragama kamu ya. Kalau ayah kamu sendiri, beliau sangat ini enggak, sangat kan beragama pasti ya, karena sholat, zikir ya. Ayah kamu sendiri juga ini banyak apa ya, memikirkan agama tapi secara keilmuan gitu? Enggak sih. Lebih Kayak ya, enggak terlalu gitu. lebih saleh ya. Iya. Oke, terima kasih Alfiana ya. Sama-sama, Atas Romo. sharingnya. Oke, teman-teman, kita akan break sebentar ya. Sambil kalian yang belum sharing ya, kalian tentu boleh ini apa?
Boleh pikir-pikir ya, saya kira-kira bisa sharing apa ya? Nah, sebentar. Ternyata saya salah klik file ya. Manakah kamu ya? Oh, ini dia. Pantesan agak hilang ya. Oke. Sebentar. Ya, mengapa sore ini saya grogi sekali ya? Saya salah-salah buka file ya. Mungkin karena cerita-cerita kalian sangat menyentuh ya. Sebentar. Oke. Ya, judul lagunya adalah Scientist. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. I was just guessing the numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science in progress, do not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, and I'll rush to the start. Running in circles, chasing our tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. I'm going back to the start. I'm going back to the start.
Oke, teman-teman, Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa hidup kita dalam hal pengetahuan dan dalam hal agama itu seperti sepasang sayap. Sayap agama atau sayap iman dan juga sayap pengetahuan. Dan kita perlu dua-duanya agar kita bisa terbang tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin agak berat buat kalian, tapi mari kita coba jawab. Ketika kalian beranjak dewasa, kalian merasa lebih religius atau merasa kurang religius? Nah, ini pertanyaannya agak susah untuk dijawab, tapi mudah-mudahan kalian berkenan untuk menjawab. Maka saya akan memilih Mbak Naomi Pelita. Silakan Naomi Pelita menjawab pertanyaan saya. Mbak Naomi ada? Ya, kameranya dinyalakan, Mbak. Ya, Romo. Oke, Mbak Naomi Pelita ya. Setelah kamu bertambah dewasa, kamu merasa semakin religius atau semakin tidak religius? Mbak Naomi, kira-kira alasannya apa ya kalau saya tambah religius? Atau kira-kira alasannya apa ya kok saya kayaknya tambah jauh dari Tuhan ya? Saya merasa semakin bertumbuh sih, Romo. Oke, semakin bertumbuh ya. Wah, ini keren ya. Kalau Naomi boleh melihat ya, apa yang membuat Naomi semakin bertumbuh ya? Tadi dalam film ya, itu ada journey yang menarik ya, dari October Sky, dari A Brilliant Young Mind, lalu The Theory of Everything ya. Kalau The Theory of Everything itu Stephen Hawking ya, mungkin pertumbuhannya itu istimewa ya buat saya ya, karena dia mengatakan ya, saya itu mungkin orang beriman tapi nggak dalam arti normal ya seperti banyak orang gitu. Saya banyak bertanya tentang Allah ya, tapi mungkin itu jalan dia ya untuk dekat dengan Allah, dengan banyak bertanya. Nah, kalau Mbak Naomi ya, pertumbuhanmu itu gimana? Yo, Mbak Naomi. Apa yang membuat Mbak Naomi lebih merasa ada pertumbuhan? Karena pertama tuh Romo ada pengalaman gitu kan, Romo. Sebelumnya waktu itu saya SMA. Jadi di gereja itu ada seminar pertumbuhan gitu, Romo. Oke ya, kebangunan rohani atau pertumbuhan rohani gitu ya. Iya, karena cerita dong isinya apa? Apa, Romo? Caranya isinya apa saja sih di pertumbuhan rohani itu? Oh, itu. Dia tuh sharing sama anak muda, jadi pembicaranya tuh banyak, sebelumnya tuh banyak pengalaman-pengalaman di mana hidup dia tuh dia dibarukan lagi sama Tuhan karena pertemuan dia. Sebelumnya latar belakang dari pembicara itu orang-orang yang bermasalah kayak narkoba, terus orang-orang dari pergaulan bebas. Pokoknya pengalaman hidup dia tuh nggak bagus, nggak baik kan, Romo. Tapi Tuhan suatu hari sadarkan dia, menerima dia apa adanya, jadi dia terbuka dari situ. Semakin Kalau bertumbuh Naomi hari demi hari. sendiri menempatkan diri kamu di antara para peserta itu, kamu merasa hidup kamu baik-baik saja, lalu menjadi tambah baik, atau kamu berangkat dari hidup yang tadi itu ada narkoba, ada yang bermasalah besar. Kalau hidupnya Naomi sendiri gimana? Ketika kamu datang ke acara itu, sehingga kamu merasa juga tidak hanya mereka yang diubah, tapi Naomi juga mengalami perubahan hidup setelah ikut acara itu. Saya emang nggak bermasalah kayak pembicara itu kan, Romo. Cuma saya itu pasif gitu, Romo. Jadi ya berdoa, terus juga kalau misalnya hari Minggu ya misa itu pun bolong-bolong dalam sebulan tuh mungkin bisa dihitung kan, Romo.
terus doa juga kalau ingat. Pokoknya ya kayak orang beragama cuman nggak beribadah gitu loh. Oke ya, beragama tapi nggak beriman ya, nggak Ya. beribadah ya. Oke, jadi kayak hidupnya kayak kalender aja ya. Tanggal 1, besok tanggal 2, tanggal 3, ya ada yang dikasih tanda silang ya, berarti nggak ke gereja gitu ya. Oke, nah kamu sendiri sekarang tetap hidupnya diperbarui atau kadang-kadang ada naik turunnya? Kalau dalam hidup pertumbuhan rohani itu kan Romo, karena sebelum pandemi saya ikut komunitas gitu juga kan Romo, tapi setelah pandemi kan jadi online semua, dan situ saya mengalami kesurutan gitu Romo, jadi jadi lebih berjarak. Saya merasa saya jarang berkomunikasi dengan Tuhan, tapi puji Tuhan suatu hari saya diingatkan lagi, jadi saya memiliki rasa rindu lagi untuk dekat sama Tuhan. Iya. Susahnya ketemu Tuhan online apa sih menurut Naomi? Kalau ibadah misa itu tuh lebih gimana, karena nggak dapetin hosti, terus juga kurang menarik karena banyak gangguan juga, terus bisa jaringan, atau kadang-kadang juga kurang fokus jadi ngantuk gitu, Rom. Iya ya. Jadi dan itu dikatakan oleh Paus Fransiskus juga ya, bahwa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang nggak deket lagi ya. Apalagi ada pengalaman kita menerima komuni spiritual ya, tidak menerima komuni langsung ya. Bagi banyak umat Kristiani, aduh, kan pengen banget dapat komuni ya. Oke, teman-teman, karena tiba-tiba komputer saya hang ya, maka ini ya, saya akan restart komputer saya ya. Jadi kalian, kalau misalnya kalian tidak harus keluar, kalian tunggu sebentar ya.